Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan bisa menjaga kesehatan juga keselamatan. Kali ini saya akan membahas sebuah film karya fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2014 berjudul Predestination. Ya betul, ini alur cerita yang saya bahas sebelumnya, tapi malah kena pelanggaran hak cipta, jadi saya upload ulang. Agar mendapatkan informasi alur cerita film dari Motekar, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru. Dengan begitu, Anda telah turut membantu mengembangkan channel ini dan semua itu gratis. Sudahi basa-basi bakso tahu ini karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka. Ikan hiu trading falas. Yuk kita bahas. Konsep perjalanan waktu telah digunakan untuk memeriksa konsekuensi teori fisika seperti relativitas khusus, relativitas umum, dan mekanika kuantum. Tidak ada bukti eksperimen dari perjalanan waktu, dan juga tidak dimengerti apakah teori fisika sekarang ini mengizinkan perjalanan waktu dalam segala bentuk. Namun, sebagian orang masih mencoba untuk memecahkan teori ini dan mencari bagaimana cara melakukannya. Dalam suatu kasus seperti yang terjadi pada film ini, seorang agen temporal yang melakukan perjalanan menggunakan mesin waktu yang berbentuk koper gitar berusaha mencari pelaku kejahatan dengan sebutan The Visual Bomber yang diyakini sebagai pelaku kejahatan di masa depan. Berawal dari kisah agen temporal yang mencoba menjinakkan bom di New York pada tahun 1975. Dia dihadapkan pada seseorang yang mencoba menghentikannya. Baku tembak terjadi di antara mereka, tapi si penjahat tersebut melarikan diri. Kemudian berlanjut ketika agen tersebut akan menjinakkan bom dan memasukkannya ke dalam tas peredam, tiba-tiba bom meledak kehabisan waktu dan membakar dirinya sehingga mengalami luka bakar yang parah pada bagian wajah. Seseorang yang lain muncul dari bayangan gelap, lalu dia membantu meraih mesin waktu tersebut, sehingga agen yang terluka melompat menuju rumah sakit masa depan untuk mendapatkan perawatan dan dengan terpaksa operasi rekonstruksi wajah pun dilakukan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, perban mulai dibuka. Sang agen merasa heran dengan wajah baru yang dimilikinya. Kemudian dia selalu menceritakan setiap yang terjadi saat melakukan tugas melalui alat perekaman. Singkat cerita, dia menerima sumpah terakhir untuk bertugas dalam pencarian The Visual Bomber. Agen temporal itu pergi ke New York tahun 1970-an dan menyamar sebagai bartender di sebuah bar. Kemudian dia bertemu dengan seorang pelanggan yang memesan minuman dan memulai percakapan. Sebut saja orang itu John, yang merupakan penulis artikel pengakuan dengan nama pena The Unmarried Mother. John merupakan seorang transgender. Dulu dia terlahir hidup sebagai seorang wanita yang bernama Jen. Sejak bayi, dia sudah dititipkan di panti asuhan oleh orang tua yang tidak diketahuinya. Jen sangat tertarik dengan proyek luar angkasa dan terbilang unggul dalam mata pelajaran. Bukan hanya itu, dia juga merupakan anak yang memiliki fisik dan mental seperti laki-laki. Meskipun dia pintar dan memiliki keberanian, Jen mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri yang membuat dia tidak nyaman dalam bergaul. Saat beranjak dewasa, dia ditawari oleh Robertson, om kumis lelaki kerdus, untuk melamar pada program Space Corp dengan iming-iming menjanjikan wanita berkesempatan untuk pergi ke luar angkasa, lalu dia menerima tawaran tersebut. Dalam masa pendidikannya, Jen tidak pernah mengalami kesulitan. Justru Jen sangat merasa senang dan nyaman akan pendidikan yang dijalaninya. Suatu hari, Jen berkelahi dengan pelajar wanita lain, yang mengakibatkan kesempatan Jen kandas karena didiskualifikasi. Setelah kejadian itu, demi menyambung kehidupannya, kini Jen bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan upah kecil. Saat dia bekerja, Jen selalu membaca tentang artikel pengakuan yang membuat dia semakin termotivasi. Untuk mengubah jalan pandang kehidupan, Jen meneruskan sekolah dan mempelajari tentang table manner serta pesona diri. Ketika kepulangannya, Jen menabrak seorang pria tak dikenal, kemudian melakukan perbincangan dan mengatakan dia sedang menunggu seseorang. Mereka pun berkenalan.
Singkat cerita, Jen memadu kasih dengan pria tersebut. Jen merasa dia adalah orang yang tepat, yang siap menerima segala kekurangannya. Namun sayang, pria itu menghilang ketika sudah menggenjot dirinya. Selang beberapa bulan, Robertson datang menemui Jen dan mengungkapkan bahwa Space Corp sebenarnya adalah bagian dari temporal agensi yang bekerja untuk biro elit. Kemudian Robertson menuturkan bahwa agensi yang dipegangnya itu merekrut orang-orang dengan fisik kuat, pengetahuan luas, tanpa keluarga, dan Jen memiliki semua persyaratan tersebut. Singkat cerita, Jen telah mengandung dan dia melahirkan seorang bayi perempuan hasil dari kekasih yang pergi meninggalkannya. Kemudian diberi nama Jen juga, sama seperti nama dirinya. Kesempatan Jen untuk masuk agensi itu hilang ketika Robertson mengetahui keadaan Jen. Sekarang dia memutuskan komunikasi. Mungkin seorang agen rahasia yang memiliki keluarga tidak cocok dijadikan anggota karena dapat membahayakan orang dekatnya. Setelah itu, dokter mendekati Jen dan memulai percakapan serius. Kemudian menjelaskan bahwa dalam tubuh Jen ditemukannya kelainan yaitu intersex atau kelamin ganda karena kesulitannya saat melakukan persalinan sehingga memaksanya untuk mengeluarkan organ intim kewanitaannya dan dipaksalah untuk menjalani kehidupannya menjadi seorang laki-laki. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Bayi Jen diculik oleh orang misterius yang membuat Jen semakin terpuruk. Malangnya nasib Jen, udah mah dipaksa ganti kelamin, sekarang anaknya diculik. Tapi seberat apapun masalah Jen, dia kini membiasakan diri untuk menjalani hari demi harinya menjadi laki-laki. Sekarang nama dia pun berganti menjadi John dan memiliki profesi sebagai penulis artikel pengakuan. Setelah mendengarkan kisahnya, bartender itu menawarkan John untuk kembali ke masa lalu dalam upaya balas dendam karena kekasihnya yang meninggalkan ketika John masih menjadi seorang wanita. Tapi John mengira bahwa bartender itu hanya membuat candaan. Namun ketika menjelaskan bahwa bartender itu merupakan orang suruhan Robertson dan merupakan agen temporal atau agen rahasia, John pun kaget tapi perlahan mempercayai dari setiap cerita yang ia ungkapkan. Kemudian diajak ke ruang bawah tanah dan diperlihatkanlah sebuah benda yang merupakan mesin waktu. Cara kerja mesin ini harus mengatur waktu terlebih dahulu sebelum menjelajah. Setelah melakukan persiapan, sang agen mengajak John dan melompat ke tahun 1963, bertepatan ketika Jen akan bertemu dengan seorang pria yang ditemuinya saat pulang sekolah. Karena ini tindakan balas dendam, agen temporal tidak ikut campur. Kemudian dia membiarkan John melakukannya sendiri. John yang akan pergi menemui Jen di sekolah, sedangkan agen itu sudah memiliki tugas lain. Setelah tiba di sekolah, John sudah siap dengan senjata api di tangan. Tiba-tiba, seseorang menabraknya dan melakukan sedikit perbincangan. Nah, ini adegan paling seru. Saat mengetahui lawan bicaranya adalah Jen, John pun tersadar bahwa pria yang ditabrak oleh Jen dan menghamilinya adalah dirinya sendiri dari masa depan. Bukannya untuk melakukan aksi balas dendam, John malah tertarik dengan Jen dan malah semakin dekat hubungan mereka. Di sisi lain, agen temporal yang mengintip mereka bermesraan sekarang pergi ke New York ke tahun 1975 karena mendapatkan informasi tentang Faisal Bomber berada. Singkat cerita, agen itu bertarung dengan Bomber dan dikalahkan dengan pukulan telak pada bagian hidung yang membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika siuman, agen itu lekas mengejar Faisal Bomber. Namun ketika dalam pengejarannya, sang agen mendengar sebuah ledakan dan melihat seseorang yang sedang menjerit kesakitan. Kemudian dia mendekatinya dengan pikiran bingung dan memberikan mesin waktu itu ke orang tersebut. Ternyata orang yang datang dari bayangan gelap dan membantu agen pada adegan awal cerita film itu merupakan dirinya sendiri yang datang dari masa depan. Setelah kejadian itu, agen memberikan potongan informasi mengenai Faisal Bomber ke Robertson. Dan Robertson pun memberi tugas tambahan lagi, kini dalam melakukan operasi penculikan bayi. Agen temporal bergegas melakukan lompatan ilegal ke rumah sakit ketika Jen sudah melahirkan. Kemudian menculik bayinya
lalu membawa ke tahun 1945 dan dititipkan ke panti asuhan. Sebelum melanjutkan, saya akan menjelaskan sedikit paradoks ini. Bayi yang lahir dari pembuahan sendiri dicuri oleh agen yang menggunakan mesin waktu untuk membawa bayi tersebut ke panti asuhan 18 tahun sebelumnya pada tahun 1945. Oleh karena itu, Jane, John, dan bayinya adalah orang yang sama, dan inilah paradoks predestinasi. Kembali ke inti cerita. Agen temporal ini kembali melompat ke tahun 1963 beberapa bulan setelah dia mengantarkan John untuk balas dendam. Ketika sampai, John melihatnya dan menghampiri agen itu untuk meminta penjelasan. Kemudian agen itu meyakinkan John harus meninggalkan Jane dan dengan menggunakan mesin waktu untuk melakukan perjalanan waktu 22 tahun ke tahun 1985. Setelah sampai di tempat biro agensi, John tidak sadarkan diri karena sudah melakukan lompatan waktu yang sangat jauh untuk pemula. Karena tindakan lompatan ilegal berulang kali, Robertson mendekati sang agen dan menyampaikan kabar pembebasan tugas. Agen temporal ini pun kecewa karena dia harus diberhentikan dari misi pencarian The Visual Bomber dan mesin waktunya pun sudah dicabut legalitasnya. Setelah masa pembebasan tugas, ketika agen sedang membuka berkas data, keanehan terjadi pada mesin waktu dan menemukan kejanggalan tentang agensi yang sebelumnya dia bekerja. Dia merasa Robertson sudah menyembunyikan sesuatu, kemudian dengan serpihan data, dia mencocokkan setiap bukti yang terjadi. Lalu untuk lebih meyakinkannya lagi, dia ingin mengungkapkan identitas asli The Visual Bomber melalui berkas dan nota hasil pembelanjaan elektronik. Titik terang mulai muncul ketika menemukan orang yang memiliki ciri-ciri seperti Visual Bomber. Dia bergegas mencari orang tersebut ke tempat pencucian pakaian. Dan benar, The Visual Bomber itu ada di sana. Melalui percakapan yang singkat, terungkaplah siapa The Visual Bomber. Ternyata, Visual Bomber adalah agen temporal itu sendiri di masa depan, yang menderita psikosis akibat lompatan perjalanan waktu yang berlebihan. The Visual Bomber meyakini dengan tindakannya itu telah menyelamatkan orang dan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada nyawa yang hilang sebelumnya. Dia juga mencoba meyakinkan agen tersebut bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri rantai tiada akhir adalah mengampuni nyawanya. Namun mantan agen tersebut tidak percaya dengan tipu daya setan itu. Kemudian dia menembak The Visual Bomber hingga tewas. Di rumah sakit ketika John sadar, dia mendengarkan rekaman suara dari si agen yang menyamar jadi bartender dan menjelaskan bahwa agen itu memiliki nama John dan dia juga mengakui bahwa dirinya itu adalah Jane. Setelah semua kejadian itu, John kini direkrut oleh Robertson untuk masuk menjadi agen temporal. Akhirnya film ini mengungkap teka-teki rumit bahwa Jane, John, agen, dan Visual Bomber adalah orang yang sama. Alur ini diatur oleh Robertson untuk menciptakan agen yang tidak terikat waktu. Agen temporal ini hidup dan mati diatur oleh pilihannya sendiri, yang mendorong paradok predestinasi ke ambang batasnya. Jika kalian dikasih kesempatan untuk melakukan perjalanan waktu, waktu mana yang akan kalian tempati? Masa depan atau masa lalu? Tolong jawabannya tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Untuk pengunjung baru, bila berkenan tekan tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita film dari Motekar.